Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari. Saya berdoa kiranya Tuhan menyertai memberkati kita pada hari ini, memberikan kekuatan iman kita yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan tidak pernah kuragukan janji Tuhan, kasih setia Tuhan selalu senantiasa menyertai memberkatiku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi yang kita alami dalam wabah COVID-19 yang bersama-sama kita alami, membuat kita tinggal di rumah, melakukan aktivitas di rumah kita masing-masing, di tempat pekerjaan kita yang jauh dengan keramaian. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi yang hari-hari ini kita alami membuat terkadang iman kita menjadi lemah,
di mana setiap ibadah tidak lagi bertatap muka di gedung gereja yang kita rindukan, tetapi kita ibadah di rumah kita masing-masing dengan memakai panduan warta ibadah yang dibagikan, dan juga kita menonton live streaming di gereja yang membuka pelayanan live streaming di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi ini kami dari Gereja Kristen Injili Indonesia Jemaat Karangjaya rindu untuk menguatkan iman Bapak Ibu, rindu untuk berbagi berkat lewat pelayanan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita di dalam Tuhan, untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kita semakin percaya kepada Tuhan, dan membuat kita dapat bersama-sama melewati situasi kondisi yang sulit ini, membuat kita menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lewati, tiap-tiap hari yang kami lalui di belakang. Dalam rencana-rencana Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kami dapat menikmati anugerah dan penyertaan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Jikalau kami yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, kami dalam keadaan lemah, biarlah kami dikuatkan. Ketika kami dalam keadaan sakit, biarlah imun kami naik dan kami dipulihkan dan disembuhkan oleh tangan Tuhan yang hidup. Hari ini kami butuh Tuhan. Hari ini kami butuh kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan pada hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya ulangi sekali lagi firman Tuhan ini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tema pada hari ini untuk kita renungkan yaitu kesepian. Dalam situasi kondisi wabah yang hari-hari ini kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sakit, bukan COVID tapi sakit. Karena kalau orang beranggap bahwa kita dituduh dengan bahwa kita telah terpapar COVID, sehingga orang banyak menjauh dari kita, banyak orang membuat jarak kepada kita. Kita ingin supaya ada orang lain yang membantu kita, kita ingin ada orang lain yang memperhatikan kita di saat-saat kita butuh untuk diperhatikan oleh karena kondisi tubuh kita yang sedang lemah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini yang membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita merasa sakit hati oleh karena tidak ada orang yang peduli kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merenungkan satu tulisan Daud dalam Mazmur, bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Ada di satu kondisi di mana Daud mengalami masa-masa yang sulit ketika dia masih muda. Ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mencari raja yang baru menggantikan Saul dan pergi ke rumah orang tuanya Daud, Isai. Nah, ternyata Daud disuruh oleh orang tuanya untuk mengembalakan 2-3 ekor domba milik kepunyaan orang tuanya di padang rumput. Sementara abang-abangnya dikumpulkan dan kemudian Samuel memilih di antara abang-abangnya Daud untuk diurapi menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa mata Tuhan tertuju kepada Daud. Sekalipun Daud ada di padang rumput pada saat itu mengembalakan domba, tapi mata Tuhan tertuju kepada Daud.
Allah memperhatikan Daud. Allah melihat Daud bukan ketika Daud ada di rumah Isai orang tuanya, tetapi ketika Daud ada di padang rumput mengembalakan kambing domba milik kepunyaan orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak gampang memang untuk menghadapi masa-masa yang hari-hari ini kita alami. Sama seperti Daud, tidak gampang. Dia rindu sebagai anak yang bungsu untuk diperhatikan oleh orang tuanya, untuk diperhatikan oleh abang-abangnya, untuk diperhatikan oleh sanak famili yang rindu untuk menikmati rasa mengasihi, rasa dikasihi. Tapi ternyata Daud tidak dapatkan dari orang-orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Mari kita perhatikan bukan kepada manusia yang membuat kita sakit hati. Mari kita tidak memperhatikan kepada orang yang membuat kita menjadi kecewa. Tetapi mari kita arahkan pandangan kita, mata iman kita hanya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan katakan, namun Tuhan menyambut aku. Daud merasa ketika aku ada di padang belantara, di padang rumput, ternyata mata Tuhan tertuju kepada aku yang ada di padang rumput yang mengembalakan domba. Sekalipun manusia mengecewakan aku, sekalipun manusia tidak melihat dan memperhatikanku, ada mata Tuhan yang menyertai dan memberkati kita, memperhatikan kita, memulihkan keadaan-keadaan kita hari ini yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik, kuatkan dan teguhkan hati kita, percayalah kepada Tuhan. Ia ada di tempat yang tertinggi dalam hidup kita, tetapi di masa-masa kita tempat yang terendah dalam hidup kita pun Tuhan hadir menyertai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah ada di setiap masalah kita, Allah ada di setiap sakit kita, Allah ada di dalam kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan Saulus atau Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus meminta kepada Tuhan, Tuhan biarlah kiranya duri dalam dagingku ini dicabut oleh Tuhan, dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, firman Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, image kita selalu berpikir tentang berkat itu ketika kita disembuhkan dari sakit, ketika kita diberkati dalam kekurangan kita, ketika kita diberikan sesuatu, ketika kita tidak memiliki apa-apa, dan itu disebut dengan berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat ini, bahwa di dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan sempurna. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk apa kan itu? Untuk apa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang bersaksi ketika dia mengalami pemulihan, kesembuhan, dan dia menerima berkat. Tapi hari ini kita mau belajar dari kelemahanmuku, aku mau bersaksi kepada banyak orang tentang siapakah Allah yang kau percayai. Lewat kelemahanku, aku mau kuasa Allah bekerja di dalam diriku. Aku mau di dalam kelemahanku, kemuliaan Allah dinyatakan dalam diriku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendorong bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk mari kita tetap percaya kepada Allah di tengah situasi kondisi yang hari-hari ini kita alami. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Allah tidak pernah melupakan saudara. Sekalipun hari ini kita mengalami sakit, hari ini kita mengalami kelemahan, hari ini kita mengalami sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita, percayalah, mata Tuhan tertuju kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mata Tuhan memperhatikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hendak memberikan kekuatan
bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya, memberikan pemulihannya, memberikan kekuatan kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinilah dan berdoalah kepada Tuhan, berharaplah kepada tangannya yang penuh dengan kuasa, karena Yesus ada bersama-sama dengan saya. Iman kita berkata demikian, Yesus ada bersama-sama dengan saya. Ketika aku ada di bawah, ketika aku dalam keadaan sakit, ketika aku dalam keadaan lemah, Yesus ada bersama-sama dengan saya. Oleh sebab itu, bersandarlah kepada tangan Allah yang kuat. Allah akan memberkati saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini saya akan berdoa bagi kita yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Dan saya berdoa dengan iman kita bersama-sama sepakat. Ketika dua orang berkumpul meminta kepada Dia, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada hari ini setiap Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Ibu yang mengalami kekurangan, Bapak Ibu yang mengalami kelemahan, hamba berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus hari ini, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam para anak-anak-Mu. Urapi mereka, berkati mereka Tuhan. Bukankah janji Tuhan berkata bahwa orang yang benar tidak akan dibiarkan Tuhan meminta-minta roti? Dan bukannya firman Tuhan berkata bahwa ketika kami jatuh, maka orang benar akan dibangkitkan kembali untuk berjalan bersama-sama dengan-Mu. Hari ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan firman-Mu bagi kami, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iman Tuhan bekerja dalam diri kami, mengukuhkan iman kami, menguatkan kami, sehingga kami tampil menjadi sosok pribadi yang lebih daripada pemenang. Kami memiliki keunggulan iman Tuhan Yesus dalam hati kami, sehingga kami dapat melewati situasi kondisi ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan Tuhan Yesus tayangan ini, diberkatilah mereka dalam tangan Tuhan, diberkatilah mereka oleh kuasa-Mu yang bekerja, yang menyertai, memberkati. Hari-hari ini kami butuh Tuhan untuk menopang hidup kami, yang hari-hari ini kami tidak tahu situasi kondisi ke depan harus bagaimana kami lakukan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami percaya kami punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Dan biarlah itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi dan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.